Hubul Khair. Bisa insya Allah. Oke, selamat datang semuanya pada video serial kita yakni podcast Hubul Khair. Jago ngaji, jago IT. Jadi pada podcast ini kita akan membahas bagaimana caranya seorang santri setelah lulus dari pondok untuk menambah pilihan karir bagi mereka. Di samping saya sudah bersama dengan Ustadz Rizky Bagus selaku pengajar programming atau di bidang IT di Pondok Hubul Khair. Benar seperti itu? Ya. Oke. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Oke. Jadi mungkin statistik bagus. Sebelum itu kita akan membahas tentang, mungkin boleh dong kenalan dulu seperti apa background Ustadz Rizky Bagus sebelumnya, sebelum mungkin ngajar di Pondok Hubul Khair di bidang programming ya. Mungkin seperti apa mungkin. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Bagus. Jadi saya di sini sebagai staf IT ya, staf IT di Pondok Pesantren Hubul Khair. Jadi saya di sini yang bertanggung jawab atas keseluruhan terkait mata pelajaran IT ataupun programming di Pondok Pesantren ini. Semuanya? Ya, semuanya. Jadi asalnya yang megang saya. Gitu. Terus untuk backgroundnya sendiri, saya memang dari dulu sudah terbiasa dengan komputer atau gadget seperti itu. Jadi sudah tidak asing, jadi sudah seperti makanan sehari-hari lah. Oh, makanan sehari-hari. Ya. Jadi gitu. Saya setelah lulus SMK masuk pondok sini, terus lanjutlah jadi pengajar, kurang lebih begitu. Dari SMK mondok sini tuh PT IT berarti? Iya, yang tingkat mahasantri itu. Mahasantri berarti lulusan sini berarti ya? Jadi lulusan sini dari PT IT lanjut ngajar di sini juga? Betul. Oh gitu. Oh iya. Dulu ngambil apa jurusannya waktu itu? Dulu SMK. Kayaknya nggak ada hubungannya dah. Ya mungkin apa kayak di pondok dulu PT IT ini dulu kan itu kan ada di Hubul Khair kan. PT IT-nya kan ada dua, programming sama desainer. Desain itu yang ngambil apa dulu? Dulu aku ambil yang programming sih. Oh programming? Iya. Kalau boleh tahu fokusnya kemana? Emang programmingnya bagian apa? Mungkin front end, back end, security dan lain-lain mungkin? Karena dulu di pondok ini desain sama programming ya. Programmingnya itu fokusnya web development, jadi pembuatan website gitu. Fokus ke website gitu berarti ya? Buat website gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi sisanya otodidak aja ketika aku belajar materi tambahan. Intinya progres jadi pengajar di situ ya kurang lebih banyak otodidaknya lah. Oh, otodidaknya. Dan dari belajar dari pondok juga kan? Dari experience. Gitu, kurang lebih. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan utama. Jadi kita pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang namanya IT umum ya? IT umum gitu di Hubul Khair ini. Jadi di Hubul Khair ini kan diajarkan namanya IT umum. Apa sih sebenarnya IT umum tersebut? Dan mungkin langsung aja ya kayak apa sih sebenarnya IT umum itu? IT umum itu apa sih sebenarnya? Mungkin bagi orang-orang yang nggak paham gitu, teman-teman yang mungkin nggak paham itu, apa sih IT umum itu? Oke, sebelum aku jelasin terkait IT umum ya. Jadi di Pondok Pesantren Hubul Khair ini kebetulan ini kan kita memang ciri khasnya adalah tahfidz dan IT ya. Lalu IT-nya itu dibagi menjadi dua, desain dan programming. Asalnya seperti itu ya. Tapi setelah itu dipecah, programming itu kita tambah lagi jadi tambah IT umum. Jadi sebenarnya IT umum itu memang apa ya sebenarnya sebuah mata pelajaran yang memang fokusnya itu IT, IT teknologi informasi secara umumnya. Terus baru kita nanti ada mapel programming tersendiri. Jadi kurang lebih mapel IT umum itu ya mapel yang mempelajari tentang teknologi informasi sendiri gitu. Dasarnya programming berarti atau mungkin seperti apa? Jadi kayak mungkin kita kan mau belajar masuk ke dunia programming, berarti kita nggak harus belajar yang namanya IT umum dulu gitu. Nah, IT umum itu sebelum masuk programming atau mungkin kayak ya IT yang kan orang-orang kenal IT kan kayak komputer dan lain-lain gitu kan. Apa IT ini apa sih IT umum kayak apanya sih? Ya, jadi ada sedikit saya sedikit luruskan ya. Jadi di Pondok Pesantren Hubul Khair di Hubul Khair ini kan ada dua jurusan ya nanti akhirnya, desain ataupun programming. Tapi untuk yang IT umum nanti semua santri tetap wajib sih, tetap wajib belajar itu. Jadi IT umum ini memang bisa dibilang juga sebagai bekal sih buat menuju programming. Karena gini, beberapa problem yang kulihat ya, misalnya ada sebuah instansi yang juga mempelajari terkait tentang web atau tentang app pembuatan app di
Android misalnya atau iOS dan sebagainya. Kadang tuh kekurangannya mereka malah belum belajar dasarnya itu. Dasar-dasarnya kayak ya mereka belum sepenuhnya memahamin kayak sekedar apa ya shortcut misalnya Windows atau ketika ada problem tuh gimana ngatasinya. Nah, itu banyak banget aku lihat gitu. Kayak mereka oke lah, mereka ahli dalam suatu bidang ini, tapi ada kenjomplangan padahal dasarnya tuh yang jomplang itu kan agak sedikit aneh. Nah, makanya di sini kami dari Pondok Pesantren Hubul Khair ya mencoba buat mengisi dasar tersebut biar santri itu yang mau belajar di sini buat ke programming ataupun desain itu ya biar tambah lancar, biar itu benar-benar sebagai dasarnya gitu. Dasarnya itu berarti kayak kalau mungkin ini paling dasar ya mungkin ya, kayak ganti wallpaper atau mungkin kayak Ctrl Z seperti itu atau mungkin kayak mungkin kayak lagi ada problem di laptopnya, contoh Bluetooth-nya nggak mau nyala atau wifi-nya seperti itu, atau mungkin lebih expert lagi IT umum ini? Ya, kurang lebih kami kayak gitu. Jadi lebih ke pembiasaan sih, terus pembiasaan juga menemui error-error kayak gitu. Jadi kami harapkan santri itu ketika sudah belajar IT umum ini ya mereka sudah nggak asing lah. Sekedar masang driver printer itu tuh masih banyak banget sebenarnya orang nggak paham, nggak tahu. Terus ketika ada error, misalnya ketika hidupin laptop itu tiba-tiba hitam tapi ada kursornya doang. Nah itu sebenarnya masalahnya simple banget. Dan itu kita belajar di situ. Jadi kurang lebih memang masih dasar-dasarnya ya, tapi di Indonesia itu masih saya rasa kurang banget. Jadi kita ngisi dasar-dasar tersebut. Jadi kalau bisa dibilang memang dasar ya, tapi masih banyak orang yang luput lah. Berarti ini secara tidak langsung kan berarti menjawab bagi pertanyaan teman-teman ya, atau mungkin para calon wali nih. Kayak samanya ini anak saya atau mungkin aku itu masih belum bisa laptop sama sekali, gaptek gitu. Berarti kalau masuk hubungan nggak masalah berarti ya? Nggak masalah. Bisa berarti ya? Nggak masalah, bisa. Oh gitu. Berarti bisa memang benar-benar kayak dia nggak paham Ctrl Z atau mungkin belum pernah sama sekali megang laptop belajar di Hubul Khair, bisa berarti ya? Karena kita kan IT-nya ini banyak praktek ya, jadi nggak usah khawatir sih, karena memang orang banyak ya, sebenarnya banyak juga santri yang agak kesulitan buat di awal-awal. Tapi kan memang sebenarnya kalau mau apa ya istilahnya, mau segera ahli itu kan memang perlu banyak experience, perlu banyak jam terjun. Jadi ya tinggal pembiasaan aja. Nah di sini mungkin lebih pas banget pondok ini, kita meskipun pondok tahfidz atau ya memang apa ya istilahnya ada asrama, tapi kita masih pegang IT gitu. Nah itu sisi plusnya. Lebih gitu. Ya. Mungkin kayak itu kan tadi dasar kan ya. Mungkin kita tahu lah kenapa kayak orang itu harus belajar yang namanya IT umum gitu kan. Tapi ada sih hal spesifik kayak orang itu ada kayak cuman pakai laptop aja bisa lah aku belajar sendiri gitu. Mungkin ada enggak kenapa kok orang itu harus benar-benar belajar yang namanya IT umum? Atau mungkin apa sih dalam IT umum secara detail, ini isinya apa aja sih IT umum itu? Oke. Kalau ini pertanyaan menarik sih, karena boleh. Banyak orang sebenarnya mungkin sedikit meleset ya tentang memahami hal tersebut ya. Jadi gini, ini yang paling aku highlightin yang pertama ya, aku benar-benar sorot paling pertama itu ketika kita belajar sebuah IT atau teknologi informasi, atau ya simpelnya kita masuk ke dunia maya lah. Sebenarnya ini yang paling aku tekanin ke santri juga. Yang perlu kita pelajari adalah tentang keamanannya. Atau cyber security, di mana dunia maya pun juga perlu ada security-nya, perlu ada keamanannya. Sebenarnya yang paling utama itu di situ, dan itu kita pelajari sejak SMP kelas 7. Apa hubungannya IT umum sama keamanan? Kan IT umum kan cuma biasa. Nah, itu yang tadi aku sampaikan, itu adalah sorotan yang pertama. Karena gini, coba misalnya gini, anggap aja kita masih kecil ya, kita anggap aja misalnya umur balita, 5 tahun lah. Nah, apakah kita umur balita itu kita sudah mengetahui kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia? Apakah kita tahu misalnya kita apa ya istilahnya? Misalnya ketika ada orang nawarin kita sebuah sesuatu, apakah kita bisa curiga pada umumnya di umur segitu? Kan enggak kan? Enggak, nah, istilahnya makanya gitu. Kita masuk dunia maya, kita kan udah buka ini ketika kita connect internet, itu istilahnya kita udah beda dunia. Nah, ketika masa itulah banyak orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut. Jadi akhirnya ya gitu, akhirnya orang banyak kena kejahatan, ada yang sampai uangnya hilang lah dan sebagainya. Jadi menurutku itu yang paling besar pertama di IT umum itu. Nah terus baru kita belajar kayak basic-basicnya, kayak mungkin yang paling dasar banget ya, mungkin yang paling umum banget buat orang-orang di Indonesia ini adalah skill office apps misalnya. Skill office kayak Word, Excel,
terus PowerPoint seperti itu yang basicnya. Terus juga kita juga sekedar misalnya apa ya, manfaatkan sebuah fitur dari Google Drive. Saya sering melihat, bahkan saya kan juga kebetulan di kampus ya, saya sering melihat mahasiswa tuh belum sepenuhnya memahami hal tersebut, dan itu yang membuat Word itu belum sepenuhnya paham, kayak sekedar penataan atau bahkan dia tadi yang misalnya tentang drive, hal-hal seperti itu mereka masih kurang paham gitu. Dan itu yang membuat aku agak kasihan, agak miris loh. Bahkan sekedar apa, kan biasanya kalau di kampus kan ada, kita kan konekkan ke proyektor ya. Nah, itu mereka nggak tahu apa yang namanya, misalnya kita ada 2 monitor atau misalnya laptop dan proyektor. Itu kan kita bisa bikin tampilannya itu, pertama laptop kita dan yang proyektor itu kan bisa beda gitu di layar. Nah, itu masih banyak orang belum tahu juga. Itu masuk IT umum? Iya, masuk IT umum juga, istilahnya seperti itu. Jadi ya kita benar-benar ngasih dasarnya lah. Jadi ketika dasar itu orang udah tahu, ya nanti belajar yang lebih ke atasnya lagi lebih gampang loh. Bener-bener dasar banget ya, tapi dasar banget, dalam banget itu, sampai orang itu kayak sampai tahu kayak tadi kayak masalah keamanan data dan lain-lain, sampai nggak ketipu itu juga diajarkan itu. Iya, kita beritahu, kita ajarkan, sampai kita kasih kasusnya dari kasus-kasus sebelumnya, kayak ada Bank BSI dulu, Bank BCA sempat ada yang kalau nggak salah itu malware di m-bankingnya, itu fatal banget sih. Dan itu ya kita bedah gitu loh. Jadi santri itu kita tahu gitu. Dan itu benar-benar ilmu dasar. Dan itu anehnya banyak orang nggak paham. Bahkan orang-orang yang mungkin ada kayak dosen pun ngalamin juga, kayak aduh, kayak kasihan loh, kayak kok bisa gitu. Padahal ketika kita sampaikan ke santri itu, santri juga nggaknya gini doang juga pahamnya cepat. Tapi apa nyatanya di masyarakat kita tuh masih banyak yang kena hal tersebut, dan itu sangat miris banget gitu. Berarti ini solusi dari hampir problem apa ya, problem terbesar di Indonesia, mungkin terbesar mungkin ya, kayak problem kayak penipuan dan lain-lain. Bener-bener dasar tapi ya. Dasar. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut mungkin bisa nih. Nanti kalau emang ingin minat, nah dibuatkan video khusus mungkin nanti kan ya. Nanti bisa komen di kolom komentar bawah nih. Mungkin kayak apa ya lanjut mungkin ya. IT umum gitu ya. Mungkin ada nggak sih kayak tips-tips teman-teman, kan mungkin kayak bahasanya kan kayak IT umum itu kayak suatu hal yang apa ya, mudah sekali dipelajari nggak sih seharusnya gitu. Mungkin ada nggak tips supaya mungkin yang kayak nggak perlu belajar terlalu detail, kan tadi kan sampean bilang kan, Mas Antum bilang kan kayak IT umum kayak suatu hal yang sangat-sangat rumit, sangat banyak hal yang perlu dipelajari, tapi sebenarnya itu dasar gitu kan. Ada nggak sih tips mungkin yang bisa diberikan oleh kepada teman-teman mungkin kayak supaya mereka itu bisa belajar secara otodidak walaupun nggak langsung mendetail gitu, walaupun nggak sampai ini kayak bener-bener sampai tahu kenapa kok dulu Bang apa BSI mungkin dari Bang Apang itulah, itu mungkin bisa sampai kebobol dan lain, kan terlalu rinci, terlalu dalam gitu kan. Ada nggak sih tips supaya teman-teman tahu walaupun nggak dalam-dalam banget gitu, jadi supaya kayak cuman sekilas tapi ini berguna buat dia gitu loh. Ada nggak sih tips mungkin buat teman-teman? Ya, jujur ini menarik banget sih, karena ketika ditanyain ke pertanyaan gini ya. Nah, sambil minum dulu bisa deh. Ini open endorse mungkin ya. Oke. Monggo. Tips supaya buat teman-teman di sini ya, biar nggak perlu belajar hal kayak itu, tapi minimal bisa apa ya, mahamin. Bukan nggak perlu, tapi perlu, cuman nggak terlalu dalam gitu loh mungkin. Ya. Mungkin gimana? Mungkin aku bisa ngasih 2 hal aja sih. Dua hal aja. Yang pertama gini, kita harus memperhatikan literasi digital kita. Literasi itu ketika kita baca sesuatu, kita memahami sesuatu. Jadi itu yang kurasa mungkin hal yang pertama perlu orang tuh punya gitu ketika masuk dunia maya ini. Karena banyak misalnya ketika kita buka ya pakai smartphone kita lah, kita ada notif apapun lah, itu tuh banyak orang ya yang mungkin bahkan saya pun juga kadang sesekali kayak gitu. Itu apa? Ketika ada notif atau apa itu nggak dibaca seluruhnya. Akhirnya apa? Yang seharusnya itu perlu dibaca, di skip dah. Dan itu yang kurasa ya, itu adalah momen-momen dimana orang yang akhirnya ngerasa apa ya, jadi gaptek. Jadi gini, gimana? Orang gaptek itu ya, kurasa itu orang yang nggak mau belajar aja sih.
Nah, gimana? Oke. Jadi Ya, menarik makanya sekali. makanya aku tadi bilang orang gaptek adalah orang yang nggak mau belajar. Gimana nih? iya, Gimana nih? makanya aku tadi Menarik nih, bilang menarik nih. ketika kita nggak mau aware, kita nggak mau merhatikan literasi kita, skill literasi kita, apalagi di dunia digital ini, itu tuh sangat sangat krusial banget, sangat kalau mungkin bahasanya itu sangat rentan banget, rentan apapun itu, entah kena virus, entah dia kena tipu dan sebagainya. Nah akhirnya ya udah banyak orang yang mungkin ya gitu tetap gaptek karena mereka dari awal aja udah nggak mau baca, nggak mau baca sekedar di setting misalnya cara nyeting apa, sebenarnya tuh di HP kita tuh udah lengkap loh, setting sekedar nyeting misalnya ganti wallpaper atau ngebuat kita ngehapus aplikasi, itu banyak orang tuh nggak mau tuh, merhatiin itu pun nggak mau. Nah itu hal yang temen ini jangan saya malas. Nah, kuncinya kan jangan saya malas membaca. Ya. Baca sampai habis. Jadi itu sih satu poin yang benar-benar aku tekanin ya. Jadi perhatikan literasi kita terutama di terkait literasi digital ini. Terus yang kedua yang tadi ku sampaikan dari awal sih. Jadi mau nggak mau setelah kita ya benar kita sudah masuk ke dunia lain, ya kita harus mempelajari dunia itu juga loh. Orang Nabi Adam aja ketika di bumi aja dia juga perlu belajar gitu tentang bumi loh. Lah masa kita yang di dunia maya ini nggak mau belajar tentang dunia maya, kan aneh ya. Ya akhirnya ya seperti itu, banyak yang kena tipu lah, banyak yang kena hack dan sebagainya. Karena mereka nggak mau belajar tentang keamanannya atau kejahatannya, kalau bahasanya cybercrime-nya lah di dunia digital itu. Jadi 2 tips itu aja sih yang mungkin aku pesenin buat teman-teman semuanya lah di kalangan manapun itu tips ampuh supaya kalian biar nggak kelihatan gaptek dan istilahnya belajar kayak gini tuh gampang lah mungkin gitu. Kuncinya dari pertama tadi apa tadi? Literasi digital. Yang kedua tadi belajar tentang cyber security. Wah, itu mantap banget. Ya bener sih, intinya jangan males ya. Betul. Nah, bagi teman-teman jangan sampai ada yang males ini. Terus belajar supaya lebih banyak lagi nih peluang-peluang yang ada nih. Nah, mungkin karena waktunya sudah sampai ya. Mungkin ada nih kata-kata terakhir bagi teman-teman yang nonton video ini sampai akhir di sini nih. Ada nggak nih apa mungkin kayak tips buat teman-teman, atau mungkin nanti ada request dari teman-teman buat video apa dari satu sisi bagus, boleh nih. Nah, mumpung orangnya di sini sekalian nih bisa disampaikan nih gitu. Ada nggak tips mungkin buat penutup sekalian nih. Penutup ya. Mungkin ini aku ada sih sebuah quotes tapi nggak terlalu hafal ya. Jadi kita harus mulai lebih awal dari orang lain. Jadi ketika kita masuk ke dunia maya, ya kita juga harus ya langsung terjun gitu, langsung kita harus belajar paling awal tentang hal tersebut. Karena dengan gitu kita bisa mencegah hal-hal yang nggak kita mau. Jadi ya tadi contohnya ketika kita sudah masuk dunia maya, ya kita harus belajar tentang kejahatannya di dunia maya. Ya itu aja sih mungkin. Oke. Masuk Mas. Ya, terima kasih ya. Oke.